Di video kali ini saya akan membahas 18 tips dan trik mengerjakan soal manajerial dan sosiokultural pada tes P3K. Agar nanti saat tes P3K lancar dalam mengerjakan soal dan pastinya lulus seleksi. Selengkapnya akan saya bahas di video channel YouTube ini ya. Sebelum saya membahasnya, bagi yang belum subscribe, bisa klik terlebih dahulu subscribe serta aktifkan loncengnya ya, agar dapat selalu mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kata kunci dalam menjawab soal manajerial dan sosiokultural adalah bagaimana kita memposisikan diri. Memposisikan diri dapat diartikan bahwa dalam soal tersebut kita sebagai apa. Misalnya nih, jenis posisi diri pada soal manajerial dan sosiokultural kita sebagai bawahan, sebagai atasan, sebagai anggota tim, sebagai ketua tim kerja, sebagai koordinator dalam tim kerja. Dengan demikian, posisi diri dapat dikatakan sebagai kata kunci yang paling relevan pada soal manajerial. Tips yang pertama, pada soal bertema pelayanan publik yang memuat soal-soal berkaitan unsur kebijakan publik, silakan Anda pilih ciri yang paling menguntungkan masyarakat, banyak dengan segala keanekaragaman sosial budaya yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, pada soal bertema Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang memuat unsur teknologi atau komputer, silahkan pilih jawaban yang paling maju atau canggih sesuai dengan kemampuan diri Anda masing-masing, instansi, dan lain-lain. Yang ketiga, pada tema orientasi kepada orang lain, misalnya soal dalam situasi kelompok atau tim, silahkan pilih jawaban yang berorientasi pada orang lain yang terdapat dalam kelompok, yaitu rekan kerja. Kemudian yang keempat, pada soal bertema kemampuan beradaptasi, misalnya lingkungan kerja baru, sistem baru, rekan kerja, atau atasan baru nih, pilihlah jawaban yang mencerminkan supel, adaptif, komunikatif, dan mau mencoba hal-hal baru. Dengan kata lain, Anda dapat bekerja dimanapun, kondisi apapun, dengan siapapun. Kemudian tips yang kelima, pada soal bertema kemampuan mengendalikan diri, misalnya kegagalan saat ujian, kerugian, atau bangkrut, pilihlah jawaban yang mencerminkan dan menerima kesalahan. Pengendalian diri yang baik pada saat gagal dalam melakukan pekerjaan dan berjiwa besar, karena mengakui kesalahan merupakan ciri khas yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Kemudian tips yang keenam, pada soal bertema kemampuan bekerja mandiri, sebagai contoh nih, sakit ketika ada tugas, maka pilih jawaban yang menegaskan bahwa tugas akan selesai dengan baik oleh diri sendiri. Soal ini merupakan bukti bahwa Anda memiliki kemampuan bekerja secara mandiri yang sangat mumpuni. Kemampuan tips yang ketujuh, pada soal bertema kemauan belajar, misalnya nih, soal yang membuat unsur diklat, pendidikan, kursus, dan bimbel, pilih jawaban yang mencerminkan keinginan yang tinggi untuk belajar terus-menerus sebagai bukti bahwa Anda termasuk pegawai yang mau belajar sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan zaman. Tips yang ke-8. Pada soal bertema orientasi terhadap pelayanan, misalnya terdapat tugas yang berhubungan dengan pihak luar, silahkan Anda pilih jawaban yang paling cenderung dilakukan untuk kepentingan orang lain di luar kelompok dan itu merupakan jawaban yang logis. Tips yang ke-9.
Pada soal yang memiliki unsur berkaitan dengan kebijakan publik bertema sosial budaya, pastikan Anda memilih jawaban yang tidak mengandung unsur tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Karena syarat sebagai seorang pegawai yang baik itu harus terbebas dari yang namanya KKN ya. Kemudian tips yang ke-10. Pada soal bertema kreativitas dan inovasi, misalnya adanya unsur baru dalam dunia kerja, maka pilihlah jawaban yang kreatif, bebas, dan out of the box, namun jangan keluar dari konteks. Selanjutnya, tips yang ke-11. Pada soal bertema profesionalisme, misalnya nih ada gangguan dalam pekerjaan, maka pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap akan tetap fokus bekerja meskipun di tengah-tengah gangguan. Tips yang ke-12. Pada soal bertema jejaring kerja, misalnya soal yang mengandung unsur koneksi atau pergaulan, maka pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap supel dan terbuka ke semua orang. Open mindset ya. Karena dengan kita memiliki sifat terbuka dalam hal jejaring kerja, maka kita bisa menambah rekan kerja dan bisa menciptakan komunikasi yang baik, baik antar sesama rekan kerja maupun lingkungan sekitar. Kenapa hal ini sangat diperlukan? Agar kemajuan dari sebuah instansi yang dimana kita bekerja di dalam instansi tersebut itu agar meningkat ya. Selanjutnya, untuk tips yang ke-13, jika pada soal bertema integritas diri, misalnya nih, biasanya soalnya adanya gangguan pekerjaan mengarah ke tindakan korupsi atau curang. Nah, pastikan Anda tidak memilih jawaban yang mengarah ke tindakan KKN atau menyalahgunakan jabatan. Dengan kata lain, Anda dapat disimpulkan memiliki integritas yang buruk jika memilih jawaban yang ada unsur KKN dan menyalahkan jabatan ya, menyalahgunakan jabatan. Dan jelas ini bertentangan dengan makna integritas itu sendiri. Paham ya? Kemudian tips yang ke-14. Pada soal yang mengandung unsur tantangan dalam pekerjaan baru yang bisa diraih, maka pilih jawaban yang mencerminkan antusiasme, suka tantangan, dan semangat berprestasi. Hal ini sangat dianjurkan agar kita sebagai seorang pegawai nantinya memiliki jenjang karir yang berkompeten di bidangnya tentunya. Kemudian tips yang ke-15. Jika kita menjumpai soal bertema kemampuan mengkoordinir atau menggerakkan orang lain, mengorganisasikan tim yang bertindak sebagai atasan, pastikan Anda memilih jawaban yang berisi perintah kepada orang lain secara jelas sehingga mudah dimengerti oleh penerima perintah. Adanya komunikasi yang baik sangat diperlukan ya jika kalian itu menjadi seorang pemimpin. Karena dengan komunikasi yang baik kepada semua orang, baik sesama rekan kerja maupun sama bawahan, dapat menciptakan kelancaran dalam menjalankan pekerjaan. Kemudian tips yang ke-16. Pada soal bertema tugas dan kerja sama kelompok yang perlu Anda lakukan adalah memilih jawaban yang berkaitan dengan kerjasama dalam kelompok. Selanjutnya, tips yang ke-17, dan ini sangat penting sekali ya. Dalam mengerjakan soal, sebenarnya tidak hanya untuk jenis soal P3K manajerial dan sosiokultural saja nih.
tapi bisa diterapkan untuk mengerjakan soal apapun, utamanya soal yang banyak bacaannya. Yang harus kita lakukan adalah baca kalimat akhir pada bacaan. Mengapa demikian? Kalimat terakhir bacaan berisi pertanyaan yang ditanyakan pada soal. Nah, setelah itu eliminasi bacaan yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan yang ditanyakan pada soal ya. Cara ini dilakukan agar kita dapat menghemat waktu dalam mengerjakan soal. Dan jika kita terlebih dahulu mengetahui maksud dari soal tersebut dalam baca-bacaan itu, kita tahu fokusnya itu mengarah kemana eh, soalnya. Bisa dipahami ya? Lanjut ke tips yang ke-18. Untuk soal sosiokultural, langkah awal yang harus kita lakukan adalah menganalisa soal terlebih dahulu. Isi pertanyaan pada soal memposisikan kita untuk bertindak ke dalam hal yang positif atau negatif, dan jawabannya hanya ada dua: sangat setuju dan sangat tidak setuju. Selain jawaban itu, jawaban yang lain hanya sebagai pengecoh saja ya. Hati-hati ya dalam mengerjakan soal ini. Nah, jika pilihan jawaban tidak ada kata sangat setuju atau sangat tidak setuju, tetapi menggunakan kata sangat sesuai dan sangat tidak sesuai, maka pilihlah jawaban yang merupakan persamaan kata dari kata sangat setuju atau sangat tidak setuju. Yaitu persamaannya adalah sangat sesuai atau sangat tidak sesuai. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, sekian dulu tips dan trik mengerjakan soal manajerial dan sosiokultural P3K. Semoga bermanfaat, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.